Assalamualaikum Ibu Alisa. Waalaikumsalam Pak Irsya. Dengar-dengar hari ini Ibu akan melakukan praktik coaching ya bersama Ibu Robika. Ya betul Pak, saya nanti akan melakukan praktik itu. Oke, dalam menghadapi praktik coaching nanti ya Bu ya, apa yang sudah Ibu persiapkan? Saya menyiapkan 3 kompetensi inti Pak, yaitu pertama mendengarkan dengan aktif atau menyimak, terus yang kedua menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus yang ketiga itu dengan kesadaran penuh saya. Oke, baik Bu, saya hanya mengingatkan nanti saat melakukan praktik coaching bersama Ibu Robika, jangan lupa untuk bertanya dengan pertanyaan menggali yang lebih berbobot pertanyaannya, dan jangan lupa Ibu jangan memberikan solusi pada pertemuan nanti, karena bos Ibu hanya menuntun dan memberikan solusinya bersama coaching, biar coaching itu sendiri yang memberikan solusi dan putusnya sendiri. Baik Pak Irsya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Romika? Bermain Bu. Ada apa nih Bu Romi? Kayaknya udah lama banget baru turun dari kelas. Iya nih Bu, saya harus bermasalahkan sama di kelas saya. Ibu ada waktu nggak ya? Oh iya, Ibu, saya sih ada waktu, tapi nggak lama, mungkin 10-15 menit ke depan ya. Memang ada permasalahan apa Bu Ika? Gini Bu, anak-anak di kelas saya itu ya nggak mau atau bahkan kurang berpartisipasi sih Bu dalam presentasi. Mereka ini kebanyakan diam atau bahkan ada yang malu saat saya minta untuk presentasi di depan. Nah itu tuh Bu yang saya bingung. Begitu ya Bu ya. Jadi anak itu tidak aktif saat presentasi ya Bu ya. Iya Bu. Lalu apa nih yang Ibu harapkan dari diskusi kita kali ini? Saya sih berharap nanti setelah kita diskusi ini Bu, saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya bisa membantu anak-anak tersebut supaya lebih aktif, berani ketika nanti tampil di depan. Oh, jadi tentang untuk permasalahan yang terjadi di kelas ya Bu ya. Iya. Lalu apa sih Bu yang sudah Ibu lakukan di kelas? Yang saya sudah lakukan ya Bu ya, ketika misalnya mulai presentasi ini, saya tanya dulu sama mereka, siapa nih yang mau presentasi di depan? Nggak ada tuh yang berani, mereka diem aja. Saya tanya lagi, diem aja. Bahkan saya coba juga nih Bu, panggil melalui absensi. Ada sih yang mau maju ke depan, ada juga terpaksa ogah-ogahan gitu. Tapi setelah di depan ngomongnya itu loh Bu, kecil banget, kayak ngomong sendiri gitu. Jadi ada juga ya di depan diem aja. Jadi pembelajarannya nggak kondusif untuk presentasi. Jadi ada yang jadi bisa sama mereka tuh ngobrol. Jadi rame gitu deh Bu. Oh, jadi rame ya Bu. Nah, dari kondisi yang Ibu ceritakan nih, kira-kira dari 1 sampai 10 ada di skala berapa kondisi di kelas Ibu? Kalau saya di skala 5 Bu. 5 ya Bu ya. Dan kira-kira dari skala itu Ibu ingin ditingkatkan menjadi berapa? Pengennya sih 8 ya Bu. Oh, luar biasa ya, kita butuh hal-hal yang luar biasa juga nih gitu. Nah, kira-kira apa nih untuk bisa mencapai 8 itu? Apa yang Ibu rencanakan? Rencananya sih saya akan membuat mereka dalam kelompok Bu. Tapi dalam jumlah satu kelompok itu 8 orang gitu. Nah, kemudian kelompok-kelompok tersebut masing-masing saya akan bagikan peran gitu. Misalnya ada yang mempresentasikan, ada yang untuk memperkenalkan diri. Jadi saya bagi-bagi secara bergantian. Nah, ketika mereka nanti presentasi di tiap kelompok. Nah, lalu setelah itu saya akan memperkecil lagi menjadi 4 orang jumlah anggotanya. Nah, jadi setelah itu 2 orang, dan minggu berikutnya saya akan buat masing-masing perorangan untuk presentasi. Gitu sih rencananya Bu, saya akan coba. Selain itu saya juga akan mencoba membuat pertanyaan buat mereka. Yang mendapatkan pertanyaan ini adalah siswa-siswa yang pertama kali datang. Ada 10 pertanyaan saya siapkan untuk siswa-siswa yang pertama kali datang. Jadi setiap yang pertama datang ini ambil 1 soal, setiap datang ambil 1 soal. Nah, nanti di awal pembelajaran saya akan menanyakan pertanyaan itu. Mereka akan maju nih ke depan
membacakan pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan tersebut, si anak yang punya pertanyaan, dia yang berhak untuk menunjuk siapa nanti yang akan menjawab. Nah, yang ditunjuk itu harus maju ke depan. Jadi dengan cara itu dia jadi terbiasa nih Bu untuk tampil di depan. Begitu sih Bu rencananya Bu. Sudah bagus ya itu rencananya Bu Romi. Nah tadi jangka waktunya untuk merealisasikan rencana tersebut itu kapan Bu kira-kira? Atau berapa lama? Jangka waktu yang saya perlukan sih pada di awal ini saya coba seminggu dulu Bu untuk pembagian kelompoknya. Kalau untuk pertanyaan yang 10 soal yang sudah saya siapkan tiap hari, saya akan mulai Senin depan. Rencananya Senin depan rencananya akan saya terapkan. Oh baik, dari segi ibu nih sebagai guru sudah membuat beberapa rencana. Bagaimana nih menurut ibu agar anak tersebut itu lebih berani tampil presentasi di depan kelas seperti yang ibu harapkan? Saya akan diberikan peran ya Bu, seperti tadi saya sampaikan. Di tiap kelompok itu saya dulu nih yang menunjuk siapa bagiannya ini bagiannya ini apa gitu. Nah nanti ada yang menjawab pertanyaan, ada yang menulis. Nah di situ kan mereka jadi bergantian nih dilakukan. Ketika ada presentasi orang yang berbeda dalam satu kelompok itu. Nah dari situ kan mereka dapat giliran tuh untuk presentasi. Jadi merasa sudah terbiasa nih Bu untuk maju di depan kelas seperti itu Bu. Baik, apakah rencana tersebut bisa konsisten Bu dilaksanakan? Saya sih berharap bisa ya Bu. Bisa ya, luar biasa ya Bu, rencana-rencana yang untuk melatih anak untuk bisa tampil lebih pede dalam presentasi. Nah menurut Ibu siapa saja nih untuk bisa memberi dukungan agar rencana Ibu ini terwujud? Kalau menurut saya kayaknya orang tua ya Bu. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan orang tua dengan harapan nih orang tua ini juga bisa menerapkan hal yang sama di rumah. Mungkin dengan bertanya, diajak nih anaknya bercerita apa yang sudah dilakukan di kelas. Jadi kan paling tidak dia sudah terbiasa nih menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Mungkin diawali dengan orang tuanya, dengan orang terdekatnya. Jadi pembiasaan-pembiasaan itu mungkin akan membantu anak lebih percaya diri lagi untuk tampil di depan. Nah betul tuh Bu Ika, saya setuju banget. Nah dari diskusi kita hari ini, apa yang Ibu sudah Ibu dapatkan? Saya mendapatkan sesuatu lah dari diskusi kita ini. Ada beberapa solusi lah yang sudah saya tadi ada beberapa yang bisa saya akan terapkan. Yang pertama itu tadi saya akan membuat kelompok kepada anak-anak dalam jumlah besar, itu akan orang. Yang kedua, saya membuat 10 soal setiap hari yang akan didapatkan oleh 10 anak yang datang di awal, bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka untuk tampil di depan kelas ketika presentasi nanti. Nah sekarang bagaimana perasaan Bu Romika? Lega ya Bu. Jadi dengan kita ngobrol-ngobrol nih tentang masalah yang saya hadapi, saya menemukan solusi. Dan tadinya saya udah bingung nih mau diapain nih anak supaya berani untuk tampil. Kalau dipaksa kan nggak mungkin ya Bu. Jadi saya sedikit ada rasa kelegaan gitu. Ada solusi yang harus saya lakukan dalam waktu dekat. Ya luar biasa ya Bu Romi. Memang kita tuh sebagai guru memang harus meningkatkan kemampuan kita untuk semaksimal mungkin untuk meningkatkan kemampuan siswa-siswa kita di kelas untuk lebih percaya diri, lebih bisa berkomunikasi di kelas gitu kan. Nah baik Bu, diskusi kita hari ini saya juga banyak belajar dari Bu Romika nih yang sangat luar biasa untuk meningkatkan cara keberanian muridnya di depan kelas gitu kan. Nah kita tunggu kabar baiknya ya Bu ya untuk kedepannya. Semoga berjalan lancar ya Bu Romi dan berhasil. Selamat siang Bu. Selamat siang. Alhamdulillah ya, proses coaching antara Ibu Aulisa dengan Ibu Romika sudah berjalan dengan lancar. Sejauh ini saya mengamati tadi Ibu Aulisa sudah melaksanakan 3 kompetensi di coaching, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Romika. Nah,
Ibu Romika sendiri juga sudah menemukan solusi-solusi atau permasalahan yang dihadapi ya Bu ya. Lalu sekarang yang akan saya tanyakan sebagai pada seorang coach ini Bu Aulisa, bagaimana perasaan Bu Aulisa setelah melakukan coaching tadi Bu? Alhamdulillah ya Pak, menambah wawasan karena saya menggali potensi seorang guru yang sangat luar biasa. Jadi saya banyak belajar, saya bangga dan happy juga. Terima kasih Bu Romika, sama-sama Ibu. Oke, alhamdulillah selalu happy Ibu Aulisa ya. Lalu bagaimana dengan Ibu Romika? Alhamdulillah juga Pak, sama seperti Ibu Aulisa, saya juga merasa senang. Dalam proses coaching ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Yang membuat coaching ini membuat pemikiran saya jadi lebih luas. Oke, alhamdulillah ya. Semoga permasalahan Ibu Romika segera teratasi dan kita semua mendapat pengalaman baru nih tentang pembelajaran baru, bagaimana menjadi seorang guru, bagaimana menjadi seorang coach, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Terima kasih Bu Romika, Ibu Aulisa ya sudah melakukan coaching tadi. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Isma. Selamat siang Ibu Romika. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Romika. Rencananya kita hari ini mau ada coaching ya? Iya benar Bu. Pak, apa saja sih yang sudah Bapak persiapkan untuk coaching Bapak hari ini? Saya sudah menyiapkan 3 potensi inti, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan dengan rasa, dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka untuk Ibu Aulisa. Oke Pak, saya hanya mengingatkan nih Pak, kalau bisa menghindari pertanyaan yang mengandung kata mengapa, dan upayakan ya Pak pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk menggali potensi-potensi yang Ibu Aulisa miliki. Baik. Dan semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak. Siap. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Baik, sama-sama Ibu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Lisa. Waalaikumsalam Pak Isya, siang Pak Isya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Kita hari ini janjian melaksanakan coaching ya Bu Lisa. Iya, Pak. Jadi gimana dengan perasaan Ibu Lisa? Perasaan saya hari ini sih gelisah ya Pak, karena saya masih mengalami kegiatan belajar mengajar yang tidak nyaman banget. Posisinya di kelas saya tuh ada 3 siswa yang belum bisa baca Pak, gitu. Oh seperti itu, Ibu Aulisa tidak merasa nyaman karena ada siswa yang belum bisa baca. Lalu apa harapan Ibu Aulisa setelah coaching kita siang ini? Ya, saya ingin kegiatan belajar mengajar di kelas itu menjadi nyaman dan lebih efektif juga Pak. Ya. Saya ingin bisa membantu ketiga anak ini untuk bisa membaca. Jadi ini supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Oke baik, saya ingin bertanya, apakah sudah ada usaha-usaha Ibu Aulisa yang sudah dilakukan di kelas untuk mengatasi hal tersebut? Kebetulan sudah Pak. Saya selama ini memberikan KBM dengan 2 metode yang berbeda. Untuk 3 anak yang belum bisa baca ini, saya memberikan materi khusus gitu. Dan yang untuk 28 siswa yang sudah bisa, saya mengikuti pembelajaran dengan klasikal gitu Pak. Oke baik, dari usaha-usaha yang Bu Lisa sebutkan tadi, apakah sudah ada perkembangan? Apakah yang Ibu Lisa lakukan tadi sudah efektif? Ya begini Pak, jadi yang sudah saya lakukan ternyata belum efektif ketika saya memberikan materi khusus kepada 3 anak ini yang bisa baca. Saya memberikan contoh tulisan-tulisan yang menghafal guru, misalnya dia menulis berulang-ulang. Terus juga 28 siswa lainnya juga saya berikan pembelajaran klasikal, tapi saya menemukan tidak efektif untuk 3 anak ini. Sepertinya hambatannya masih ada aja yang saya alami gitu Pak, dan sedikit sekali perubahannya. Oh begitu, jadi masih belum banyak perubahan ya Bu ya. Lalu selanjutnya dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa yang ingin Ibu lakukan secara konsisten ke depannya? Jadi dari permasalahan saya tuh ingin gini loh Pak, seperti yang kurang efektif di kelas itu, kan saya fokus dengan 3 anak yang belum bisa itu. Yeah. Nah saya khawatir 28 siswa ini iri kepada saya karena saya terlalu
solusi. Rencananya saya akan membuat jam tambahan di luar jam sekolah setelah pulang sekolah. Jadi saya nanti meminta anak itu kembali lagi ke sekolah untuk melakukan jam tambahan gitu, khusus untuk meningkatkan dia untuk bisa bacanya seperti itu Pak. Itu luar biasa sekali untuk rencana yang sudah Ibu bisa lakukan ya. Lalu setelah Ibu Lisa melakukan usaha tadi, kira-kira apa indikator keberhasilan menurut Ibu Lisa? Saya sih indikator yang ingin saya capai yaitu yang pertama, anak itu karena anak ini benar-benar nggak bisa membaca, jadi dia masih meraba huruf. Terus lalu saya pengen dia bisa mengenal huruf, lalu dia mengenal kata, dan lalu dia bisa merangkai kalimat. Itu sudah luar biasa sekali menurut saya. Oh, seperti itu ya Bu ya. Lalu adakah pihak-pihak yang ingin Ibu kunjungi untuk bisa membantu Ibu? Saya ingin meminta izin pertama kepada kepala sekolah Pak untuk minta izin memberi jam tambahan kepada siswa tersebut. Terus saya minta kerjasama kepada orang tua supaya pembelajaran yang sudah saya ajari di sekolah diulang lagi supaya anak itu lebih lancar membaca gitu. Nah, kira-kira apa solusi yang akhirnya Ibu dapatkan nih dari hasil kita diskusi siang ini? Solusinya saya sih bisa melangkah lebih mantap karena rencana saya untuk bisa memberikan pendalaman materi ini, kalau tadi kan saya masih ragu, takut nggak boleh sama kepala sekolah gitu kan. Terus karena kesibukan kita juga kalau pulang sekolah pasti membuat AKPD untuk di hari berikutnya. Jadi dengan melakukan diskusi ini, alhamdulillah saya mendapat solusi yang lebih mantap untuk melakukan penambahan jam pembelajaran. Oke, alhamdulillah banget nih mulai kelihatan sedikit cerah nih dari tadi awal saat saya mulai diskusi kelihatan sedikit bingung, sekarang udah kelihatan udah semangat dan penuh percaya diri untuk menghadapi urusan Ibu saya. Alhamdulillah banget tuh. Iya. Semoga dengan sesi coaching pada siang ini permasalahan di kelas bisa terselesaikan dan pembelajaran di kelas lebih efektif. Amin, terima kasih. Terima kasih ya Bu Lisa ya. Ya, sama-sama Pak. Selamat siang. Siang. Alhamdulillah ya Pak, Bu, praktek kita hari ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Dari yang saya amati tadi, penjabaran masalah yang dihadapi Ibu Lisa juga jelas, penjabaran yang rencana sudah jelas ke depannya gimana. Pak Irsa juga sudah membantu Bu Aulisya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Tentunya dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh Ibu Aulisya. Nah, saya sekarang bertanya nih, bagaimana perasaan Pak Irsa sendiri saat melakukan praktek coaching tadi? Ya, alhamdulillah saya merasa senang bisa membantu teman saya dalam menghadapi atau mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh Ibu. Kalau saya itu merupakan sangat senang, kepuasan tersendiri bagi saya membantu orang lain gitu. Betul ya Pak ya. Nah selanjutnya Ibu Lisa nih sebagai coach, bagaimana perasaannya Bu? Pesan saya sih alhamdulillah senang ya Bu. Sebelumnya saya tuh nggak pede untuk melakukan aksi ini gitu kan, takut ragu akan keberhasilannya dari mana. Tapi setelah diskusi tadi dengan Pak Irsa, saya jadi mantap dan menguatkan hati saya untuk melangkah lebih dengan solusi tadi. Semangat ya Bu untuk menjalankan rencana-rencana ke depannya. Kita menunggu kabar baik dari Ibu, keberhasilan dari rencana-rencana yang sudah disiapkan. Amin, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Isha, terima kasih Bu sudah membantu saya menemukan solusi. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang Ibu Lisa. Hari ini kita jadwal coaching ya? Iya betul. Bagaimana perasaannya nih? Gimana ya? Deg-degan sih Bu, bingung juga sih. Apa yang Ibu persiapkan untuk menjadi coach? Yang pastinya saya sudah mempersiapkan diri yang baik untuk menjadi seorang pendengar. Nanti saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk Pak Irsa. Baik Bu, luar biasa ya. Saya hanya mengingatkan saat nanti Ibu menjadi coach, jangan memberi solusi dan galilah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Baik, semoga lancar ya Bu
kesehatan. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat siang Pak Irsa. Ngapain nih? Selamat siang Bu Romika, saya lagi ngoreksi nih Bu, dan saya lagi galau banget Bu karena ada masalah di kelas saya yang belum bisa saya atasi. Kalau boleh saya tahu, kira-kira masalahnya apa ya Pak? Jadi gini Bu, di kelas saya tuh ada anak yang memiliki kecerdasan yang tinggi dan ada yang memiliki kecerdasannya kurang. Jadi yang terjadi di kelas, ketika saya memberikan soal pada semua siswa, anak-anak itu yang memiliki kecerdasan yang tinggi, dia itu sudah langsung cepat selesai. Nah, sehingga yang mereka lakukan mengganggu teman-temannya yang belum selesai. Jadi kayak kurang kondusif aja gitu Bu di kelas saya tuh. Oh gitu ya Pak. Iya. Nah, begitu dari hasil diskusi kita ini, apa yang Bapak harapkan? Saya sih berharap setelah diskusi kita hari ini bisa menemukan ide-ide baru dan sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Dari permasalahan yang Bapak hadapi, apa yang sudah Pak Irsa lakukan? Jadi selama ini sih saya sudah melakukan di kelas itu, saya memberikan tugas tambahan Bu pada siswa yang memiliki kecerdasan tadi dengan harapan saya itu supaya mereka tidak mengganggu rekan-rekannya yang belum selesai mengerjakan tugasnya. Lalu selain itu saya juga membentuk kelompok yang yang sesuai dengan kecerdasannya. Itu yang sudah saya lakukan. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan itu masih ada hambatan atau kekurangan? Ternyata setelah saya amati selama ini banyak sekali juga Bu kekurangannya karena saya belum menanamkan kesadaran sosial kepada anak-anak. Jadi mereka masih suka membuli temannya yang lain terhadap anak yang kurang. Jadi memang ada beberapa hal yang akan saya lakukan mungkin ke depannya nanti. Oke, apa yang Bapak lakukan untuk rencana tindak lanjut dari permasalahan ini? Nah, dari permasalahan yang saya hadapi ini rencananya ke depannya itu saya ingin menumbuhkan kompetensi sosial. Jadi ingin menumbuhkan kompetensi sosial mereka agar tidak saling membuli, agar bisa saling bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan mereka mau membantu belajar bersama untuk anak-anak atau teman-temannya yang kurang. Jadi istilahnya saling tutor sebaya gitu. Selain itu juga saya akan membentuk kelompok yang heterogen. Kemarin kan saya membuat hanya kelompok yang homogen itu. Saya akan coba untuk menerapkan kelompok yang heterogen itu. Rencana Bapak itu sudah bagus sekali loh. Lalu ada nggak ya bantuan dari orang lain atau dari pihak lain untuk membantu permasalahan Bapak ini? Nah, kalau untuk rencana saya ini, memang saya akan melibatkan beberapa pihak nih Bu, karena saya nggak mungkin bekerja sendiri aja. Saya harus bisa berkolaborasi dengan yang lainnya. Pihak-pihak yang akan saya libatkan, saya akan coba menghubungi orang tua siswanya. Ada juga kelompok yang akan saya ubah nanti mungkin ya siswanya sendiri juga. Saya juga harus bisa izin kepada kepala sekolah untuk melakukan rencana yang keras. Dan yang ketiga ya teman sejawat Bu, karena saya membutuhkan kritik dan saran masukan untuk saya dari rekan sejawat. Luar biasa sekali ya Pak rencananya. Menurut Pak Irsa, apa solusi yang sudah didapatkan dari permasalahan? Nah, setelah obrolan ini Bu ya, saya malah menemukan sebuah solusi yang saya yakini kayaknya tepat ya setelah berbincang-bincang dengan Ibu Romika. Solusi yang saya dapatkan yang pertama Bu, saya ingin menumbuhkan kompetensi sosial anak. Nah, terus yang keduanya ingin membentuk kelompok yang homogen, dan yang ketiganya menumbuhkan tutor sebaya di kelas Bu. Baik Pak Irsa, alhamdulillah ya Bapak sudah menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan Bapak ini. Jadi nggak perlu galau-galau lagi ya Pak ya? Iya, saya semakin pede Bu setelah berbincang-bincang dan berdiskusi dengan Ibu Romika. Oke Pak, semoga nanti rencana yang sudah Bapak persiapkan dengan baik itu
langsung dapat dilaksanakan dengan baik ya Pak. Saya tunggu kabar baiknya dari Bapak loh. Iya Bu, insya Allah alhamdulillah kita diskusi ini Bu ya. Saya jadi lega dan saya juga menemukan ide baru dari permasalahan yang saya hadapi tersebut. Terima kasih Bu Romika. Sama-sama Pak Isa. Alhamdulillah ya Bu, Pak, kita luar biasa banget praktik coaching hari ini. Iya, Bu. Yang saya amati sudah keren. Saya ulas sedikit ya, dari coaching sebenarnya apa permasalahan yang diungkapkan? Tadi sudah disampaikan di awal itu adanya permasalahan gap antara siswa yang cerdas dan yang kurang cerdas. Oh, adanya gap ya. Jadi sehingga saling mengejek ya Pak ya, dan kurang kondusif ya. Iya Bu. Terus apa yang digali dari seorang coach dari permasalahan tersebut nih, Rika? Oh, iya Bu, tadi saya tanyakan kepada Pak Irsa itu apa yang sudah dilakukan Pak Irsa untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, dan saya juga menanyakan apa hambatan-hambatan yang Pak Irsa dapatkan ketika dia melaksanakan rencana-rencananya tersebut, dan saya juga menanyakan apa saja yang dibutuhkan Pak Irsa itu dalam menerapkan rencananya tersebut. Itu aja sih Bu, sehingga Pak Irsa bisa menemukan solusi terhadap permasalahan ini. Baik, sekarang bagaimana perasaan Pak Irsya tadi setelah menemukan solusinya? Yang jelas saya merasa sangat senang Bu akhirnya menemukan solusi yang selama ini saya merasa galau, dan saya semakin confident, pede banget untuk melaksanakan rencana aksi kedepannya Bu. Apa saja untuk mengatasi permasalahan tersebut. Intinya saya merasa plong, bisa berbagi dan menemukan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Baik, terima kasih Pak Irsya, Bu Romika. Praktik coaching hari ini luar biasa. Sama-sama Bu Lisa. Terima kasih Pak Irsa. Terima kasih, selamat siang. Siang Bu.